nama saya Emily. Saya adalah siswa kelas 6 SDH Manado. Hari ini saya akan pergi ke Bentenan Center yang berada di Desa Sonda. Saya akan melihat proses pembuatan kain tenun. Ini adalah pos pertama, di mana kita dapat melihat proses pembuatan kain tenun Minahasa. Satu, masukkan 2 helai benang ke dalam bingkai dan putar sebanyak 2 kali ke kanan dan ke kiri. 2. Letakkan cetakan motif di atas benang dan ikat benang tersebut sesuai pola yang diinginkan. 3. Celupkan benang tersebut ke dalam kolam yang sudah dicampur bahan pewarna dengan warna yang diinginkan dan keringkan. Satu warna menggunakan 1 hari. 4. Setelah benang tersebut mengering, masukkan benang ke dalam alat boom dan gulungkan di roda pemutar agar motif benang bisa diatur sesuai pola. 5. Masukkan benang yang sudah diatur ke dalam lubang-lubang dengan menggunakan alat khusus. 6. Tenunlah benang yang sudah diatur hingga menjadi kain. Sekarang kita pergi ke pos kedua, yaitu tempat penjualan kain tenun Minahasa. Motif yang pertama adalah motif kaiwu patola. Maknanya adalah memiliki bentuk mirip ular dan harganya adalah Rp1.750.000. Motif yang kedua merupakan motif kofo. Maknanya adalah dekorasi dengan teknik rajut. Motif ini berharga Rp1.750.000. Motif yang ketiga adalah motif pinantikan batik. Motif ini memiliki makna bergelombang seperti ombak. Motif ini berharga Rp1.750.000. Motif yang keempat adalah motif tinonton mata. Motif ini bermakna hidup manusia. Motif ini memiliki harga yang sama, yaitu Rp1.750.000. Selanjutnya, apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Fungsi kalau dari abad di Minahasa pada zaman nenek moyang itu sebenarnya fungsinya itu adalah seluruh hidup manusia. Jadi nenek moyang Minahasa itu mulai dari bayi lahir itu sudah ada DP kain tenun sendiri. Bayi lahir, terus waktu dia muda-mudi, nikah, pergi perang, berburu, sampai kemudian juga ada untuk penutup jenazah. Jadi fungsi kain tenun itu pada zaman nenek moyang orang Minahasa itu memang sangat penting dan sebagai kain doa juga, ya. Untuk kehidupan modern itu setelah dikembalikan kembali di Sulawesi Utara, kebanyakan adalah untuk acara-acara resmi atau juga beberapa hal untuk seragam kantor atau juga seragam sekolah dari Soliat, ya. Apa? Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Ini nomor 4 ya. Ada yang bantu pegangin itu. Kenapa NJP kelompok? 2, 3. Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun di daerah lain? Mungkin paling jelas adalah secara motifnya. Tapi untuk secara bahan masih hampir mirip karena secara teknik tenun disebut juga sebagai motif ikat karena prosesnya itu melalui proses ikat dan pencelupan. Ya, jadi yang paling membedakan adalah motifnya dan warna juga. Untuk kain bentenan itu warna itu cenderung warna terang karena sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Utara yang memang pembawaannya terus terang dan aktif orang-orangnya, ya.
Terima kasih. Sudah? Ada lagi? Bagaimanakah cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Awalnya memang kami mulai dari kain tenun. Tapi kan adik-adik so tahu kain tenun tuh susah buatnya dan mahal harganya. Jadi untuk mempercepat, jadi orang mencetak motifnya di kain cetak, kain print supaya terjangkau karena harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada tenun. Itu pertama. Kedua, untuk sekarang kami juga mempromosikan lewat media sosial, lewat Instagram dan lewat event-event yang ada di Sulawesi Utara. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan proses pembuatan kain tenun tadi? Kita patut berbangga atas kain tenun Minahasa sebagai salah satu kekayaan kebudayaan Sulawesi Utara. Kebudayaan lahir dari kreativitas manusia yang indah. Manusia dapat menuangkan ekspresinya menjadi kebudayaan. Manusia dapat berkreativitas karena Allah Sang Pencipta telah memberikan kita manusia anugerahnya, sehingga kita dapat berkreativitas dengan indah. Toko galeri kain bentenan telah menunjukkan kita cara menggunakan kreativitas yang Allah telah berikan. Jadi, lewat promosi kain tenun Minahasa, kita dapat menyebarkan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Jadi, orang lestarikan torang budaya dan bersyukur atas anugerah Tuhan.